Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pravita Saktiani SPDSI, asal dari SMA Negeri 1 Losari Kabupaten Cirebon. Hari ini kita akan berbicara tentang bilangan kuantum. Mari kita saksikan. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menentukan suatu kedudukan posisi elektron atom. Setiap elektron memiliki nilai bilangan kuantum, tetapi biasanya di dalam soal, bilangan kuantum yang sering ditanyakan adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menyatakan nomor kulit yang dilambangkan dengan N. Jadi, misal jika elektron terakhirnya terletak pada kulit pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Dan jika elektron terakhirnya berada pada kulit kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Dan jika berada pada kulit ketiga, N-nya sama dengan 3. Dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum utama atau N nilainya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maksimal 7 ya, sesuai dengan kedudukan elektron dalam kulit, atau sesuai dengan nomor kulit yang ditempati oleh elektron yang ditanyakan atau elektron terakhir. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menyatakan subkulit atau dilambangkan dengan L. Kita ingat kembali ya, bahwa subkulit itu kan ada 4 jenis. Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Jika suatu elektron berada pada subkulit S, berarti L-nya sama dengan 0. Jika suatu elektronnya berada pada subkulit P, berarti L-nya sama dengan 1. Jika elektron berada pada subkulit D, L-nya sama dengan 2. Dan jika elektron berada pada subkulit F, maka L-nya sama dengan 3. Nah, jelas ya. Hal yang perlu diingat juga adalah bilangan kuantum azimut atau L dari suatu elektron selalu lebih kecil dari bilangan kuantum utamanya. Artinya, nilai L tidak mungkin sama dengan nilai N. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan orbital atau dilambangkan dengan M. Orbital adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ditempati elektron dalam subkulit. Makanya nilai M itu tergantung dari nilai L-nya, yaitu nilai M sama dengan, bisa dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi misal jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena L-nya juga sama dengan 0. Karena kemungkinan nilai M dalam subkulit S hanya 1, yaitu 0, artinya orbital dalam subkulit S juga hanya 1. Jadi ruang atau kamarnya hanya 1 saja ya, karena satu orbital ini maksimal menampung 2 elektron. Kita lanjut, kalau misal elektronnya berada pada subkulit P, maka nilai M-nya bisa dimulai dari -1, 0, positif 1. Kenapa? Karena nilai L-nya 1 ya. Ingat tadi untuk menentukan nilai M, itu bisa dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Kita lihat, kemungkinan nilai M-nya ada 3, bisa saja -1, 0, atau positif 1. Artinya, jumlah orbital pada subkulit P itu ada 3. Oke. Jadi misal nanti kalau elektron terakhirnya berada pada orbital yang di tengah, itu artinya M-nya sama dengan 0. Kalau elektron terakhir nanti berada pada orbital yang paling kanan atau kotak yang ketiga, itu berarti M-nya sama dengan positif 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau misal elektron yang ditanyakan berada pada subkulit D. Subkulit D kita lihat L-nya sama dengan 2. Maka nilai M-nya
bisa dimulai dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Jadi, min 2, min 1, bisa 0, bisa positif 1, dan bisa positif 2. Berarti jumlah orbitalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nah, kita gambarkan. Lanjut, kalau elektron berada pada subkulit F, maka kemungkinan M-nya bisa dimulai dari negatif 3 sampai positif 3. Jadi M sama dengan bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita gambarkan orbitalnya. Berarti orbitalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang menyatakan arah rotasi atau perputaran elektron. Jadi ada yang searah jarum jam dan ada yang tidak searah jarum jam. Oke, tadi kan elektron itu terletak di dalam orbital. Setiap satu orbital maksimal 2 elektron. Misal, ini orbital ya. Elektronnya atau posisi elektronnya bentuknya seperti ini. Nah, ini berarti dia searah jarum jam, maka nilai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya itu sama dengan positif setengah. Tetapi jika letak elektron dalam orbital posisinya seperti ini, ke bawah dia, berarti ini tidak searah jarum jam, maka nilai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya sama dengan negatif setengah. Oke adik-adik, semoga paham ya. Supaya lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom Cl1735 adalah, di sini yang ditanyakan adalah bilangan kuantum dari elektron terakhir. Untuk menjawab soal ini, yang kita lakukan pertama kali adalah membuat konfigurasi elektron dari atom Cl. Kita buat sama-sama ya. Cl nomor atomnya adalah 17. Artinya jumlah elektronnya juga 17. Kita buat konfigurasi elektronnya. S, Sp, Sp. Kita kasih nomor. Ingat S dimulai dari nomor 1, 1, 2, 3. Dan P dimulai dari nomor 2. Jadi 2, 3. Kemudian kita isi elektronnya. Subkulit S menampung maksimal 2 elektron. 2, P maksimal 6 elektron. 6. Jadi sudah 4, 10, 12 ya. Jumlah elektronnya ingat ada 17, berarti 5 lagi yang harus kita isi di subkulit P. Lalu mana elektron terakhirnya? Elektron terakhirnya pastinya ada di 3P, yaitu elektron kelima. Setelah itu barulah kita tentukan bilangan kuantumnya. Kita mulai dari bilangan kuantum utama. Ingat, bilangan kuantum utama tadi menyatakan nomor kulit. Pada konfigurasi elektron, yang menyatakan nomor kulit adalah angka-angka yang ada di depan ini ya. Yang tinta merah ini menyatakan nomor kulit. Berarti nomor kulit untuk elektron terakhir adalah nomor 3. Jadi, N-nya sama dengan 3. Atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Kita lanjut ke bilangan kuantum kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit atom. Di sini elektron terakhirnya kita lihat berada pada subkulit P, berarti L-nya sama dengan 1. Kita lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik atau M juga ditentukan dari subkulitnya atau L-nya. Jadi kalau L-nya sama dengan 1, maka nilai M-nya
bisa -1, bisa 0, dan bisa 1. Berarti jumlah orbital pada P ada 3 ya. Setelah itu kita isi elektronnya ke dalam orbital. Di subkulit P jumlah elektronnya ada 5. Nah, 5 ini kita sebar ke dalam 3 orbital. Pengisian elektron dalam orbital harus mengikuti aturan Han ya. Jadi kita isi dulu masing-masing orbital dengan 1 elektron, kemudian kalau ada lebihnya baru kita isi elektron yang keduanya. Jadi kalau jumlah elektronnya 5, masing-masing kita isi 1 dulu, 1, 2, 3. Masih ada sisa, baru kita isi elektron yang kedua pada setiap orbital. Tadi udah 3 ya, 4, 5. Di mana elektron terakhirnya? Elektron terakhirnya adalah elektron kelima, berarti inilah elektron terakhirnya. Berarti nilai M-nya sama dengan 0. Lanjut, sekarang kita tentukan bilangan kuantum spin-nya atau S-nya. Lihat arah rotasi elektronnya itu menghadap ke bawah. Berarti S-nya sama dengan negatif setengah. Gimana adik-adik? Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Berikut ini deretan bilangan kuantum yang tidak mungkin ada dalam atom F dengan nomor atom 9 adalah, jadi di sini kita ditanya, manakah bilangan kuantum yang tidak mungkin pada atom F? Langkah yang pertama sama, kita buat dulu konfigurasi elektron dari atom F. Jadi 1s2, 2s2, 2p, di sini sudah 4 ya, berarti 2p5. Setelah membuat konfigurasi elektron, kemudian kita lihat nilai N pada masing-masing opsi. Pada opsi A, nilai N-nya sama dengan 1, artinya elektronnya berada pada kulit pertama atau kulit 1. Kita cek di konfigurasi elektron, ada nggak elektron yang berada pada kulit 1? Ada ya, jadi opsi A N-nya benar. Opsi B, N-nya juga 1, berarti juga benar. Opsi C, N-nya sama dengan 2. Kita lihat di konfigurasi elektron, ada nggak elektron yang berada pada kulit kedua? Ada ya, ini dia. Berarti opsi C N-nya benar, otomatis opsi D N-nya juga benar karena sama dengan 2. Kita lihat opsi E, N-nya sama dengan 3. Ada nggak elektron yang berada pada kulit ketiga? Nggak ada ya, di sini maksimal nomor kulitnya adalah 2. Berarti N sama dengan 3 adalah salah atau tidak mungkin dimiliki oleh elektron pada atom F. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kita bisa lihat dari nilai N-nya saja untuk soal ini. Terus gimana Kak? Misal kalau nilai N-nya benar semua atau sesuai semua. Kalau nilai N-nya sesuai semua, barulah kita lihat nilai L dari masing-masing opsi. Ingat tadi aturannya ya, nilai L itu tidak mungkin sama dengan nilai N. Jadi misal di pilihan nilai L-nya ada yang sama dengan N, pastikan itu adalah jawaban yang tidak mungkin atau yang salah. Seperti itu ya. Oke, jadi nilai L itu biasanya harus lebih kecil daripada nilai N-nya. Seperti ini kan, N-nya 1, L-nya 0. Lebih kecil daripada nilai N, nilai L-nya. Oke, lanjut. Kemudian misal Kak, kalau seandainya L-nya itu udah benar semua, terus kita cek nilai apanya? Kita cek nilai M-nya. Ingat tadi, nilai M itu terletak di antara atau terletak dari negatif L sampai dengan positif L. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya opsi C nih, L-nya sama dengan 1, maka nilai M-nya bisa -1, bisa 0, bisa positif 1. Nah ini benar ya, karena masih positif 1, masih termasuk. Tapi misal kalau L-nya sama dengan 1, terus M-nya sama dengan positif 2, nah itu pasti salah. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk nilai S-nya, itu kita nggak bisa membedakan dari nilai S-nya, karena nilai S ini hanya 2 macam ya, ada negatif setengah sama positif setengah. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Perbanyak latihan ya, supaya lebih paham. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Belajar kimia dan matematika, ingat Kimatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.